Faslun fil awqatil mukhtarah, ni kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil awqatil mukhtarah lil qira'ah. Faslun paneka situng fasal fil awqati dalam banyak-banyak waktu al mukhtarah saibala lil qira'ah kaangkui maca al-Quran. I'lam ninga sambian anna afdhalal qira'ah da saungkuna paling utama na maca al-Quran ma panika waktu kana sebada panapa ma fil qira fi sholati panika dalam salat. I'lam ninga sambian an afdhalal qiraah da saungkun apa paling utama na maca Al-Quran ma panika waktu kana sebada panapa ma fi sholati panika dalam salat. Jadi paling utama na maos Al-Quran engki panika maos Al-Quran dalam salat. Wa madhhabu Syafi'i bantining madhhab Imam Syafi'i wa ghairihi ban lain Syafi'i anna tatwil al-qiyam panika saongkunna tatwil al-qiyam panapah malanceng manceng fi sholati dalam salat fi sholati dalam salat afdal panikah lebih utama afdal panikah lebih utama min tatwili sujud tempeng malanceng sujud. Artinya kita nikah mun asolat lebih fokus malanceng bacaan suratan samarena Fatihah sehingga manceng nikah abid tempeng asujud abid. Tapi dikembalikan ke kondisi. Lamun kondisi nasambian nikah solat berjemaah teti imam, maka selebih utama tetap maringan solat sesekiranya tak mabrek dek ke makmum. Lamun teti imam. Kecuali sambian nikah jadi imam, makmum menikah semuanya sudah setuju untuk ma'abid manceng ben ma'abid solat. Misal memang dari awal diprogramkan bahwa solat tarawih ini akan membaca satu juz, memang diprogramkan dari awal. Maka setiap orang yang bermakmum itu berarti ampun ridha untuk solat abid. Tapi Nabi belum ada indikasi tanda bahwa makmum nikah ridha, maka sebaiknya solat nikah jangan lama-lama. Karena ada hadis idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif. Jika kalian mengimamin orang solat falyukhaffif, maka hendaknya solatnya yang ringan, tidak terlalu lama. Karena di belakang fa inna fihim ad-dhaif, di belakang ada orang lemah, ada orang sakit, ada orang yang dzal hajah, ada kebutuhan segera. Jadi kalau kita ngimamin solat yang kita tidak tahu apakah makmumnya setuju kita solat lama atau enggak, maka sebaiknya solatnya jangan lama-lama. Wa amal qiraah fi ghairi solati, ban anapun tining maca fi ghairi solati dalam lain solat. Wa amal qiraah ban anapun tining maca fi ghairi solati dalam lain solat. Fafdaluha maka tining lebih utama na qiraah. Fafdaluha maka tining lebih utama na qiraah qiraatul lail panika bacaan di waktu malam. Qiraatul lail panika bacaan di waktu malam. Wan nisfi ay wa qiraatun nisf bantining macah separuh al akhir si malam si akhir minal laili dari malam afdal panika lebih utama
minal awal etempeng se pertama. Dan kemudian baca Al-Quran di luar solat. Yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran di waktu malam hari. Dan di malam hari yang lebih utama adalah setengah yang terakhir. Artinya setelah jam 12. Itu yang lebih afdal. Wal qiraah bantining macah Al-Quran bainal maghrib antara maghrib wal isya ban isya mahbubatun panika saya kaleburi. Wal qiraah bantining macah Al-Quran bainal maghrib antara maghrib wal isya ban isya mahbubatun panika saya kaleburi. Kemudian kata Imam An-Nawawi, membaca Al-Quran antara maghrib dan isya itu adalah hal yang sangat dianjurkan. Dan ini yang menjadi tradisi atau budaya orang Madura, antara maghrib dan isya itu adalah waktu untuk beribadah, baca Al-Quran, zikir. Sehingga ngobrol atau nonton TV di waktu itu biasanya akan ditegur. Cek nyungun TV Maria maghrib waktu ngaji. Itu dasarnya ya ini perkataan Imam Nawawi bahwa baca Al-Quran antara maghrib dan isya itu adalah bacaan yang sangat dianjurkan. Wa amal qiraah ban ana pun tining macah fin nahari waktu siang dalam siang. Wa amal qiraah ban ana pun tining macah fin nahari dalam waktu siang. Fa afdaluha maka tining lebih utama na qiraah. Fafdaluha maka tining lebih utama na qiraah ba'da salati subhi panika salastarena salat subuh. Ba'da salati subhi panika salastarena salat subuh. Kalau di siang hari yang lebih utama ya setelah salat subuh. Wala karahiyatah banta dak pernah pakai makruhan. Wala karahiyatah banta dak pernah pakai makruhan fil qiraah dalam bacaan. Fil qiraah dalam baca Al-Quran fi waqtin dalam waktu minal awqati dari banyak-banyak waktu. Fi waqtin dalam setong waktu minal awqat dari banyak-banyak waktu limaknan karena setong alasan fihi dalam waqtin. Artinya waktu yang 24 jam dalam sehari semalam itu tidak ada kemakruhan untuk baca Al-Quran sama sekali. Artinya begini. Sebenarnya hukum asal membaca Al-Quran kapanpun itu adalah dianjurkan. Tidak ada pembatasan dari ayat Al-Quran atau dari hadis tentang larangan membaca Al-Quran di waktu tertentu. Misalnya waktu segini dilarang baca Al-Quran, tidak ada. Semuanya kita dianjurkan baca Al-Quran setiap saat. Begitu juga tentang bacaan Al-Quran. Perintah membaca Al-Quran itu tidak ada batasan larangan. Misalnya dilarang membaca ayat ini, surat ini di waktu ini, itu tidak ada. Maka kalau orang ada yang membatasi, misalnya dilarang baca Yasin setelah maghrib. Ini ada teman-teman kita di sebelah itu melarangnya. Kenapa? Jadi begini ceritanya. Kebiasaan kita orang Madura secara khusus atau di luar Madura mungkin ada, itu kebiasaan masyarakat setelah maghrib masyarakat baca apa? Surat Yasin. Nah, kebiasaan mereka membacakan surat Yasin setelah maghrib itu bagus. Kenapa? Karena mereka membiasakan baca Al-Quran di waktu maghrib. Tetapi kebiasaan seperti ini karena diulang-ulang dan turun-temurun, lalu sebagian orang menganggapnya itu bagian dari agama. Baca Yasin setelah maghrib dianggap bagian dari agama. Itu sebagian orang. Sehingga bagi orang yang beranggapan begitu, membaca surah Yasin atau setelah maghrib itu adalah sebuah kewajiban syar'i. Sehingga ketika ada orang tidak baca surat Yasin setelah maghrib, itu dianggap sesuatu yang tercela. Maka anggapan seperti ini juga bermasalah. Kenapa demikian? Karena dia telah membatasi bacaan tertentu di waktu maghrib. Tetapi
ketika menanggapi kasus tersebut ada juga yang bermasalah. Lalu karena dia menganggap melihat anggapan seperti ini, ada orang yang mengatakan bahwa jangan baca Yasin setelah maghrib. Kenapa? Rasulullah tidak mencontohkannya. Maka ungkapan seperti ini juga salah. Melarang orang membaca Yasin setelah maghrib karena Rasulullah tidak mencontohkan, itu juga salah. Kenapa demikian? Karena kebanyakan orang yang membaca surat Yasin setelah maghrib itu tidak menisbatkan itu kepada Rasulullah. Ya udah baca aja. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kita membaca Al-Qur'an yang mudah bagi kita. Jadi baca Yasin setelah maghrib, hukum asalnya itu bagus. Dianjurkan. Kenapa? Dalam artian karena dia telah membaca Al-Qur'an. Tetapi ketika ada pembatasan, baik itu orang yang menganjurkan atau orang yang melarang, itu yang bermasalah. Orang yang menganjurkan menganggap orang yang tidak baca Yasin setelah maghrib itu tercela, itu bermasalah. Orang yang melarangnya pun begitu. Jangan baca surat Yasin setelah maghrib karena tidak ada anjuran dari Rasulullah. Itu juga bermasalah. Kenapa? Karena dia telah membatasi larangan baca Yasin setelah maghrib. Padahal Rasulullah tidak pernah membatasi jangan baca Yasin, tidak. Jadi orang yang baca surah Yasin setelah maghrib itu baik, asalkan tidak melakukan pembatasan. Begitu juga orang yang melarang itu salah karena telah melakukan pembatasan yang Rasulullah sendiri tidak pernah membatasi. Jadi kesimpulannya adalah membaca Al-Quran ayat apapun itu dianjurkan waktu kapanpun. Itu kesimpulannya. Jadi baca Al-Quran ayat yang manapun itu dianjurkan di waktu kapanpun. Meskipun memang ada beberapa waktu yang dianggap lebih afdol. Seperti penjelasan Imam An-Nawawi ini bahwa baca Al-Quran yang paling afdol itu di dalam sholat. Kenapa? Karena di situ ada dua ibadah yang bersamaan, baca Al-Quran dan sholat. Kemudian yang ketiga, tentunya dia pasti dalam keadaan suci. Jadi ini berbicara tentang keafdolan, bukan membatasi bukan membatasi bacaan ayat Al-Quran. Kemudian selain waktu malam, selain di dalam sholat, waktu yang paling utama yang kedua adalah di waktu malam hari. Sebagaimana kita baca tadi kitabnya. Jadi kita tidak boleh membatasi orang membaca Al-Quran. Baik batasan secara anjuran atau secara yang melarangnya. Kenapa demikian? Karena perintah membaca Al-Quran, baik itu yang di dalam Al-Quran atau yang ada di dalam hadis, itu perintahnya bersifat mutlak semua. Tidak ada yang membatasi. Misalnya hadis man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia punya satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10. Nah, anjuran baca Al-Quran ini itu bersifat mutlak. Pertanyaannya adalah, surah apa yang berpahala satu huruf menjadi 10? Ada enggak penjelasan dalam hadis? Tidak ada kan? Berarti surat apapun yang kita baca, ya begitu, dianjurkan semua. Mau itu surah Yasin, surah Al-Kahfi, surah Al-Mulk, ya semuanya punya pahala yang sama. Kemudian Iqra'u Al-Quran misalnya, bacalah Al-Quran, apakah itu ada batasannya? Tidak. Itu bersifat mutlak. Surah apapun yang kita baca itu ya berarti kita telah mengikuti anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada beberapa anjuran, tapi ingat itu bukan batasan. Tapi hanya anjuran membaca surah tertentu di waktu tertentu. Itu hanya bersifat anjuran, bukan membatasi harus baca surah itu, enggak. Wa amma ma rawahu Ibnu Abi Dawud an Ma'nin bib Ibni Rifa'ah. Wa amma ma ban ana pontining hadis rawa sa'alitaki hu kama Ibnu Abi Dawud basara Imam Ibnu Abi Dawud an Ibni Rifa'ah dari Ibnu Rifa'ah an masyayikhihi annahum
saangkun pasira kapi masyayikhihi karihu panika amakrwaki pasira kapi masyayikhihi al-qiraah dak ka maca Al-Qur'an ba'dal asri salastaran asar. Wa qalu ban atabu pasira kapi masyayikh wa qalu ban atabu pasira kapi masyayikh huwa tining ba'dal asri dirasatul yahud panika acara orang Yahudi. Fa ghairu maqbulin maka panika tak terima. Fa ghairu maqbulin maka panika tak terima wala asla banta dak pendapat dasar lahu ekandi ma rawahu. Jadi ada Al-Imam Ibn Abi Daud itu mencantumkan hadis tapi beliau tidak mentashihkannya. Beliau tidak mentashih hadis ini, hanya beliau mencantumkan. Ada riwayat bahwa para masyayikh itu mereka tidak suka baca Al-Quran setelah waktu asar. Kenapa? Karena waktu asar itu adalah waktu belajarnya orang Yahudi. Nah, riwayat yang seperti ini itu tidak bisa diterima. Kenapa? Dia tidak punya dasar. Riwayat ini tidak punya dasar, sehingga larangan tersebut itu tidak bisa diterima. Makanya sampean baca Al-Quran kapanpun, dimanapun, kapanpun, baca surat apapun itu tetap dianjurkan. Wa yakhtaru ban milih pasir orang minal ayyami dari banyak-banyak areh al-jum'at ada ke arah Jumat wal isnain ban arah Senin wal khamis ban arah Kamis wa yauma Arafah ban arah Arafah wa minal a'syar ban dari banyak-banyak 10 al-ushral akhir seperpolo al-akhir si terakhir al-ashr 10 al-akhir si akhir min Ramadan dari bulan Ramadan wal ashr ban 10 al-awwal dari si pertama min Dzulhijjah dari Dzulhijjah wa minasyuhur ban dari banyak-banyak bulan Ramadan ada ke bulan Ramadan. Nah, ini adalah waktu yang dianjurkan memperbanyak ibadah, bukan hanya baca Al-Quran. Bila hari Jumat, hari Senin, hari Kamis, Yaum Arafah. Kemudian 10 terakhir dari bulan Ramadan dan 10 pertama dari bulan Dzulhijjah dan di seluruh bulan Ramadan. Ini adalah waktu-waktu yang sangat agung dan dianjurkan memperbanyak ibadah. Ingat, bukan hanya membaca Al-Quran. Nah, ketika ada waktu tertentu yang sangat spesial untuk beribadah, maka Al-Quran di situ masuk, sehingga dianjurkan baca Al-Quran di waktu tersebut. Bahkan guru saya dulu itu almarhum Kiai Mustafa Yaakob itu pernah sering, bukan hanya pernah, setiap tahun santri yang menghatamkan Al-Quran di 10 hari pertama itu dikasih makan gratis. Yang menghatam Al-Quran kapan? Di takjil 10 pertama di bulan Dzulhijjah, itu santri dikasih makan gratis. Yang tidak menghatamkan tidak dapat. Kenapa? Karena itu adalah waktu-waktu yang sangat spesial untuk beribadah. Faslun panika situng fasol. Idza urtujja 'alal qari. Nalaikana ipa takarjat 'alal qari pasir orang yang semaca Al-Qur'an. Walam yadri ban ta'oning pasir al-qari ma dak kabareng ba'dal maudhi seselastarena tempat alladzi intaha ilaihi setotok pasir al-qari ilaihi dak ka alladzi dak kama ilaihi dak ka alladzi. Artinya ada orang baca Al-Quran lalu tidak bisa melanjutkan karena faktor lupa. Fasa'ala maka atanya pasira Al-Qari anhu tentang ma ghairahu dakalain Al-Qari. Fasa'ala maka atanya pasira Al-Qari anhu tentang ma ghairahu dakalain Al-Qari. Fayam bagi maka sapantasah ayat ta'addaba panapa atatakramah pasira Al-Qari. Ayat adaba penapa atatakramah pasir Al-Qari bima kalaban barang jaa sitekah penapa ma
Dia asyata kenapa ma an Abdullah bin Mas'udin dari Abdullah bin Mas'ud wa Ibrahim An-Nakhai ban Ibrahim An-Nakhai wa Bashir bin Abi Mas'ud ban Bashir bin Abi Mas'ud radhiyallahu anhum qalu atabu Bashar kapi idza sa'ala nalaikan atanya ahadukum sapah tibin kapi akhahu dak katrayatan ahad an ayatin tentang setong ayat falyaqra maka macah pasir ahad ma dak kabarang qablaha sebelunah ayah summa yaskut maka nang pasara ahad wala yaqul banta ngocak pasara ahad kaifa kada wa kada wala yaqul banta ngocak pasara ahad kaifa katibana apa kada wa kada sanika ban sabanika. Artinya kata para ulama salaf seperti Abdullah bin Mas'ud, Ibrahim An-Nakhai, kalau kita ingin menanyakan lanjutan sebuah ayat dan kita tidak tahu kelanjutannya, kata beliau jangan nanya ini apa lanjutannya, jangan begitu. Tapi bagaimana kita bacakan ayat sebelumnya, lalu di mana kita tidak faham, tidak lupa, kita berhenti di situ. Misal kita lupa ayat lupa di dalam surah At-Takatsur. Jangan nanya ketika pelanjutan Alhaakumut Takatsur, jangan. Tapi bagaimana? Kita baca Alhaakumut Takatsur, nang. Maka dengan sendirinya orang yang ada di sekitar akan membantunya. Itu adab dan bukan kewajiban. Artinya kita tidak masalah sebenarnya misalnya nanya napa lanjut ayat ni kapun misalnya napa Alhaakumut Takatsur napa lanjutna, tidak masalah nanya. Tetapi al-adab yang diajarkan oleh salaf, yang dianjurkan itu jangan begitu. Gimana? Kita bacakan ayatnya lalu kita diam. Sekiranya difahami, ya kalau yang ditanya tidak faham ya tanya yang jelas misalnya. Macam aja dia ulang, tidak faham bahwa dia sedang bertanya. Dia macam ya tanya perjelas. Ada orang yang hafid Al-Quran kata, adanya macam istin. Kenapa? Qala al-mala'u alladhina istakbaru. Tak tahu lanjut. Saya hafal buku nang tak faham. Dia tanya aki, kenapa lanjutna? Jadi tidak masalah. Tapi adab yang ditanyakan ya seperti itu. Tetapi kalau itu memungkinkan, di waktu yang tidak memungkinkan, ya tanya perjelas. Faslun panika situng fasal. Idza aradana laikan akarab pasiras tong orang ayastadillah dak ka akabai dalil bi ayatin kalbastung ayat falahu maka panika ikan di orang ayyaqula tining adabu qala Allah taala kada walahu ayyaqul Allah taala yaqulu kada. Artinya ketika sampean ingin beristidlal, ingin mengambil dalil dari Al-Quran, itu boleh menggunakan sigat fi'il madhi, boleh menggunakan sigat fi'il mudhari. Qala Allah taala boleh, atau yaqulu Allah taala itu boleh. Wala karahatah bantah tak pernah kemakruhan. Wala karahata bantah tak pernah kemakruhan fi syai'in dalam setengah min hadza dari panikah. Jadi boleh menggunakan sigat fi'il madhi dan sigat fi'il mudhari. Qala Allah taala yaqulu Allah taala itu boleh. Hadza tining panikah huwa as-sahih, panikah pendapat sahih al-mukhtar seempele alladhi se alaihi panika atas alladhi amalus salaf tining amal ulama salaf wal khalaf ban ulama khalaf.
Ulama salaf dan ulama khalaf itu semuanya mengamalkan begini, artinya dalam artian mereka kadang menggunakan fi'il madhi, kadang menggunakan fi'il mudhari. Qala Allah Ta'ala, yaqulu Allah Ta'ala, itu boleh. Namun ada riwayat warawaban ariwayataki Ibnu Abi Dawud, pasal Imam Ibnu Abi Dawud an Mutarrif, dari Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir at-tabi'i al-masyhur, qala atabu basal Mutarrif, la taqulu, cak ngocak tibin kapi, inna Allah Ta'ala yaqul, cak ngocak inna Allah Ta'ala yaqul, walakin ban ngocak, walakin ban tatapinah qulu ngocak tibin kapi, inna Allah Ta'ala qala. Jadi kata Mutarrif, jangan menggunakan fi'il mudhari', gunakanlah fi'il madhi. Kenapa? Karena fi'il mudhari', karena begini, alasan Mutarrif itu begini. Fi'il madhi itu apa? Kan madal ala hadatsin madha, adalah fi'il yang menunjukkan sebuah kejadian yang telah selesai. Sementara fi'il mudhari' itu kan madal ala hadatsin yaqbalul hal wal istiqbal, adalah kalimat fi'il atau kalimat yang menunjukkan pada sebuah kejadian saat sekarang atau yang akan datang. Ketika kita mengatakan Allah berfirman misalnya, Qul huwallahu ahad. Kenapa? Qul huwallahu ahad. Pertanyaannya, kapan Allah berfirman Qul huwallahu ahad? Sekarang atau dulu? Sekarang atau dulu? Bila Allah Ta'ala syahada Qul huwallahu ahad? Jawab apa ini? Bila Allah syahada Qul huwallahu ahad, itu kejadian sudah selesai atau sedang terjadi atau akan terjadi? Allah berfirman Qul huwallahu ahad. Jawab ya, tak apa. Kapan Allah Ta'ala berfirman? Nah, itu kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari berarti kan sekarang atau yang akan datang. Ketika kita mengatakan Qul huwallahu adabu, Qul huwallahu ahad, yaqulullah misalnya, yaqulullah, berarti yang lebih pas itu qala Allah atau yaqulullah? Fi'il madhi apa mudhari? Madhi. Yakin. Nah, itu alasan siapa? Mutarrif, Syekh Al-Imam Mutarrif at-tabi'in. Sehingga beliau mengatakan jangan bilang yaqulullah, karena Allah yang berfirman dalam Al-Quran itu sudah dulu sejak di Rasulullah. Bahkan Al-Quran itu katanya diturunkan ke dari Lahul Mahfud ke As-Sama'ud Dunya sekali turun. Berarti Allah si ada bukul wallahu ini pun lambok berarti kan. Nah, sehingga kata Mutarrif ini logika Imam Mutarrifnya ya begitu. Tetapi selain Imam Mutarrif, semua ulama memperbolehkan qala Allah yaqulullah, boleh. Kenapa demikian? Karena ketika kita mengatakan sekarang Qul huwallahu ahad, itu memang Al-Qur'annya turun di masa Rasulullah. Tetapi makna atau pesan yang terkandung di dalam ayat tersebut itu berlaku sekarang dan yang akan datang. Seakan-akan berfirman sekarang. Kenapa? Karena makna atau pesan yang terkandung di dalamnya juga berlaku sampai sekarang dan sampai masa akan datang. Itu secara makna. Tetapi secara penggunaan, itu kadang di dalam Al-Quran itu banyak fi'il itu digunakan keluar dari jalur utamanya. Jalur utama itu kan aturan awalnya kan fi'il madhi digunakan untuk kejadian yang sudah selesai. Tetapi di dalam Al-Quran itu ada apa? Iqtarabatis sa'ah.
Napa iktarabat ampun sama asa apa kiam. Itu kapan? Sudah dekat. Tapi menggunakan fi'il madhi. Padahal fi'il madhi bila ampun lastari. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada fi'il madhi menggantikan fi'il mudhari dan fi'il mudhari menggantikan fi'il madhi. Tetapi dengan alasan yang luar biasa. Biasanya ketika fi'il madhi digunakan untuk masa akan datang, itu berarti litahaqquqil waqi', litahaqquqil wuqu', karena kejadiannya pasti terjadi. Di masa akan datang pasti terjadi, seakan-akan sudah terjadi saking pastinya. Wa hadzal ladzi ankarahu Mutarrif rahimahullah, wa hadzal ladzi bantining panika angkara se amongkeren hudaka ladzi Mutarrif pasira Imam Mutarrif rahimahullah khilafu ma jaa panika apitain barang jaa sedatang bihi kalaban ma al-Qur'an apa Al-Qur'an was sunnah ban as-sunnah. Wa fa'alat ban alaqahu da kama as-sahabah pasara sahabat, as-sahabah pasara sahabat, wa man ban orang ba'dahum say samarana sahabat radhiyallahu anhum. Wa faqad qala Allah, maka angkung kuata bahwa Allah taala napa? Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Coba wallahu bantining Allah yaqulu. Nikah fi'il madhi apa mudhari? Mudhari. Jadi fi'il mudhari sudah dicontohkan di dalam Al-Qur'an. Allah adabu menggunakan redaksi sigat fi'il mudhari itu sudah dicontohkan dalam Al-Qur'an. Wallahu yaqulul haqq. Apakah itu mau diartikan wallahu berarti Allah yaqulu menikah bakal adabu? Tidak. Kemudian rahasia lainnya karena begini. Allah itu tidak terikat dengan ruang dan waktu. Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Bagi kita, bagi gue dan sampean, itu ada sekarang, besok dan kemarin. Tapi bagi Allah tidak berlaku kata kemarin, sekarang dan besok. Kenapa? Karena Allah dapat tidak terikat dengan ruang dan waktu. Kita semakin lama semakin menua dan pasti ada perubahan. Allah tidak terikat dengan waktu dan ruang. Jadi Allah ni bila tidak ada pertanyaan atau ungkapan kapan, bagi Allah itu tidak relevan. Kalau kita pertanyaan kapan itu sangat relevan. Kapan Anda itu bisa. Kapan Anda lahir, kapan Anda datang, kapan Anda itu relevan. Tapi Allah tidak ada pertanyaan kapan dan di mana, itu pertanyaan yang tidak relevan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lianna Allah taala munazzahun 'aniz zamani wal makan. Sehingga penggunaan fi'il madhi dan mudhari itu bagi Allah tidak ada perbedaan. Qala Allah yaqulullah itu tidak masalah. Wa fi sahih Muslim dan dalam sahih Muslim An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala atabu Abu Dzar qala Rasulullah atabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala. Nikah ngakui fi'il mudhari, nikah hadis Nabi. Napa yaqulullah? Yaqulu fi'il madhi napa mudhari? Mudhari. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Wa fi sahih al-Bukhari, banadil Sahih Bukhari fi bab tafsir, artinya Rasulullah sendiri telah mencontohkan penggunaan fi'il mudhari yaqulullah. Wa fi sahih al-Bukhari, banadil Sahih Bukhari fi bab tafsir lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Faqala Abu Talha, atabu basar Abu Talha, ya Rasulullah, inna Allah ta'ala yaqul, sangkun Allah Ta'ala yaqulu panika atabu. Yaqulu fil madhi apa mudhari? Mudhari. Artinya yaqulullah itu dicontohkan di dalam Al-Qur'an, dicontohkan di dalam hadis, juga dipraktekkan oleh sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian
pendapat Imam Mutarrif yang melarang menggunakan fi'il mudhari' yaqulullah itu tidak bisa diterima. Dan begitu selanjutnya. Faslun paneka situng fasal. Fi adabil khatmi idlem banyak-banyak tata krama hatam Al-Quran. Wa ma ban perang ya ta'allaq sehubungan panapa ma bihi kalaban al-khatmi. Ba faslun paneka situng fasal fi adabil khatmi idlem banyak-banyak tata krama hatam Al-Quran. Wa ma ban perang ya ta'allaq sehubungan panapa ma bihi kalaban al-khatmi. Jadi dalam ulama salaf itu, ulama dulu itu khatam Al-Quran waktunya itu diperhatikan, sehingga ada beberapa permasalahan yang harus dibahas. Fihi dalam bab al-khatmi masail tining banyak-banyak masalah. Al-ula tining masalah yang pertama fi waqtihi paneka dalam waktuna al-khatmi. Fi waqtihi dalam paneka dalam waktuna al-khatmi. Qad taqaddama ampun keada lil qari kandi orang semaca Al-Quran wahdahu halakati bin qari annahu saungkunah yustahabbu panaka sunat aki annahu saungkunah panapa saungkunah yustahabbu panaka sunat aki ayyakuna panapa bada panapa al-khatam fi sholati panaka dalam solat. Jadi pertama waktu hatam dianjurkan waktu solat. Jadi hatam Al-Quran di waktu solat. Hatam Al-Quran di waktu solat. Wa annahu qila ban saungkuna qila paneka tebuaki yustahabbu isunataki ayyakuna panapa bada panapa al-khatam ayyakuna panapa bada panapa al-khatam fi raq'atai sunnatil fajri paneka dalam 2 rakaat sunat subuh. Sunat pacar ni kau sunat qabliyat subhi. Wa raq'atai sunnatil maghrib ban 2 rakaat sunat maghrib. Artinya khatam Al-Quran itu dianjurkan khatam di dalam solat sunat qabliyatas subhi atau ba'diyatal maghrib. Itu dianjurkan. Wa fi raq'atayil fajr ban idlem 2 rakaat sunat pacar afdal paneka lebih utama. Tetapi lebih afdal khatam Al-Quran di dalam solat qabliyatas subhi. Wa annahu ban saungkunna yustahabbu paneka sunat aki ayyahtima panapa hatam pasira orang ayyahtima panapa hatam pasira orang khutmatan sahataman fi awwalil nahari ilu kelluna siang ayyahtima panapa hatam pasira orang khutmatan kalaban setong hataman fi awwalin nahari dalam lukuluna siang fi daurin dalam setong kiliran fi daurin dalam setong kiliran wa yakhtima ban hatam basira orang khutmatan kalaban setong hataman ukhra selain fi akhirin nahari di budina siang fi akhirin nahari di budina siang fi daurin akhir dalam kiliran selain wa yakhtima ban hatam basira orang khutmatan kalaban setong hataman ukhra selain fi akhirin nahari dalam di budina siang fi daurin akhir dalam kiliran selain. Artinya begini, orang hatam Al-Quran itu kan sekarang hatam, kemudian setelah hatam kan baca lagi kan, setelah hatam kan diulang lagi. Nah, kata Imam An-Nawawi, hatam sekarang usahakan hatam di waktu pagi, hatam selanjutnya usahakan di waktu sore atau maghrib. Khatam selanjutnya di waktu pagi qabliyatas subhi.
Hatam selanjutnya lagi di waktu ba'datal maghrib. Jadi para ulama itu saking luar biasanya perhatian mereka terhadap Al-Quran sampai cara menghatam pun dijadwal. Hatam kali ini saya harus hatam di waktu qablatas subhi. Hatam selanjutnya harus hatam di waktu ba'datal maghrib. Jadi dijadwal seperti itu. Kalau orang kita kan, orang Indonesia secara umum itu kan udah ada. Kadang baca Al-Quran setahun sekali. Itu pun pas kapan? Pas ada undangan khataman. Baru baca Al-Quran. Nah, kalau kita mau ikut ulama kita, ulama salaf kita, ya itu. Dari caranya dijadwal cara khatamah. Kali ini khatam waktu pagi, selanjutnya khatam di waktu sore. Wa amma man yakhtam, itu kalau di dalam solat. Wa amma man ban anapun tining orang yakhtimu sehatam basiraman, yakhtimu sehatam basiraman fi ghairi sholati idlim laina solat. Fi ghairi sholati idlim laina solat wal jamaah ban orang jamaah alladzina sayakhtimuna mahatam basara kafi alladzina yakhtimuna hatam basara kafi alladzina mujtami'ina halay akompol fayustahabbu maka isunataki antakuna panapabada khatmatuhum panapahatam kafi jamaah khatmatuhum panapahatam kafi jamaah awalan nahari panika ilu keluna siang awalan nahari panika ilu keluna siang au fi awwalil laili atau idil melukuluna malam kama taqaddama wa awwalun nahari bantining lukuluna siang afdal panika lebih utama wa awwalun nahari bantining lukuluna siang afdal panika lebih utama inda ba'dil ulama mungku sebagian ulama. Kalau kita bacanya di luar solat ya seperti ini, atau kita baca berjamaah seperti tadarusan Al-Quran, itu dianjurkan hatamnya kapan? Awalan nahar atau awalal lail. Ini kalau mau yang sempurna. Tapi kalau tidak bisa sesempurna itu ya tidak masalah. Kalau tidak bisa sesempurna yang diarahkan oleh Imam Nawawi, ya, yang penting sudah mau menghatam Al-Quran saja sudah cukup. Mau hatam tengah hari, hurduhur tidak masalah, bagus. Bisa paham ya? Al-mas'alatu tsaniyah, ini masalah nomor 2. Al-mas'alatu tsaniyah, ini masalah nomor 2, yustahabbu sunataki. Yustahabbu pandai sunataki siyamu yamil khatmi, panapa apasah are hatam. Yustahabbu sunataki siyamu yamil khatmi, panapa apasah are hatam. Illa ayyu sadifa, angin kotu ketepaan panapa yaumul khatmi. Illa ayyu sadifa, angin ketepaan panapa al khatmi yauman de ke areh naha seanya ke asyar panapa syariat an siyamihi dari apasah yauman. Yustahabbu pandai sunataki siyamu yamil khatmi, panapa apasah are hatam. Illa ayyu sadifa, angin ketepaan panapa al-khatmi yauman de ke areh naha seanya ke asyar panapa syariat an siyamihi dari pasana yauman. Masalah yang kedua tentang tata krama menghatamkan Al-Quran adalah di hari hatam kita dianjurkan berpuasa. Jadi sampean mun hatam hari Rabu ini sampean sunat apa sah? Mun hatam hari Kamis ini kan sunat lagi apa sah? Nah, nikah. Kecuali areh sambian hatam tepak ke areh seilarang apa sah? Bila areh seilarang apa sah? Situng telasan. 2 tinah tash rek. Telok yaumus syakki. Bila yaumus syak? Tanggal 30 bulan Sya'ban. Bila boleh seilarang apa sah? Areh Jumat atau besetoh kecuali ipa bareng ben pasah sebelumnya. Mbian makroho kumatape.
makro apa are setoh kecuali apa are sebelumnya kini ke Jumat atau samarana kini ke are Ahad. Selama waktu hatam sampeyan nikah tidak bertepatan dengan hari-hari yang dilarang berpuasa, sampeyan dianjurkan berpuasa di saat hatam Al-Qur'an. Kironing kan biar kan? Kironing. Usahakan bila hatam sampeyan apa sah. Ya mun mampu mun tak abareng bon onjengan. Mun abareng bon onjengan cek pakai ibu. Entan mana barang pun jangan tahu sah bahasa. Apa pola nak? Ambian ionceng orang ini kan untuk ngakan, kan? Maka ketika sambian ionceng orang tak ngakan, ambian ni kurang masampurna ke tuan rumah. Kimun kalau situng pasti apa sampai yang 20 orang tak luang nasi. Tepat ke sambian aja ngonceng, sambian aja ngonceng tetanggen nah. Ngonceng orang 40. Sampeyan kan ben keluarga sampeyan kan pakun atang cintang pun kawan keaman si ablonjo sama kan. Penting yang kaki dia sing akan apalan apa sah. Pakun kecewa meskipun tak diungkapkan. Maka ketika kita beroncengan selama pasah kini ke beni pasah wajib. Mun pasah wajib empon cek batal. Misalnya ngodoin pasah. Biar ngodoin pasah tempat hari Selasa. Pas ionceng orang, lemun qadaan karena kini ke puasa wajib pun jak batal. Tapi selama kini ke puasa sunat, sambian pakun tetap dianjurkan batal puasa. Takok napanya mana? Takok maka kecewa tuan rumah. Kecuali sambian yakin tuan rumah tak kecewa, sambian tetap lanjut dak puasa. Mun sekiranya tuan rumah tak kecewa. Tapi mun sekiranya sambian uning cek tuan rumah ni ke lebih bunga ketika sambian ngakan ente bang tak ngakan je ngakan. Jadi saking penting mah bunga orek. Faqat rawa Ibnu Abi Dawud maka aku ariotake pasal Imam Ibnu Abi Dawud bisnadih sahih kalaban sanad sesahih anna Talha bin Mutarrif saungkeun pasal Talha bin Mutarrif wa Hubayb bin Abi Thabit bin Hubayb bin Abi Thabit wal Musayyib ibn Rafi' at-Tabi'iyin al-Kufiyin radhiyallahu anhum ajma'in kanu panika bada pasal kapi yusbihuna panika mancing subuh pasal kapi ulama kini yusbihuna panika mancing subuh pasal kapi ulama kini fil yaum in dalam areh alladhi sayakhtimuna hatam pasal kapi ulama fihi dalam alladhi al-Quran dak al-Quran siyaman panikase apasah. Siyaman panikase apasah. Jadi sampeyan mun hatam Al-Qur'an sunat apasah. Al-mas'alatu tsalisah tining masalah nomor 3. Yustahabbu panikase sunataki huduru majlis khatmil Qur'an. Panapa hadir dak majlis hatam Al-Qur'an. Yustahabbu sunataki hudur majlis khatmil Quran panapa hadir dalam majlis hatam Al-Quran istihbaban kalaban kasunatan mutaakidan sekoko istihbaban kalaban kasunatan mutaakidan sekoko artinya mun beda napanya mana perayaan hatam Al-Quran sunat hadir mun tak di uzur faqad sabata maka angkungku tetap atau angkungku sahih fi sahihain dalam kitab sahih kedua anna Rasulullah saungkeun apa sira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara panika amakon al-huyyadha dak banyak-banyak orang bini haid al-huyyadha dak banyak-banyak orang bini sehat bil khuruj kalaban keluar yaumal id hari telasan liyashhadna supaya nyaksaan pasal kapi huyyad al khaira dak kebagusan wa da'watal muslimin ban doana orang Islam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah makonan bahkan orang haid
pakon nyongo orang apa jang telas. Orang bini si tak apa jang sehat, mon si tak head kan sunat apa jang. Orang bini si tak head sunat apa jang telasan. Keng orang bini sehat nikah sunat pakon apa? Ngabas orang apa jang telasan. Napa to cunah agar mereka menyaksikan kebaikan. Jadi napanya mana? Khatmul Quran itu dikiaskan kepada Yaumul Id. Jadi dalil yang ada di dalam hadis itu adalah menghadiri Yaumul Id. Hari Lebaran. Lalu Khatmul Quran itu dikiaskan dengan Yaumul Id sehingga dianjurkan juga menghadiri perayaan Khatmil Quran. Dan yang disebut Khatmil Quran itu bukan hanya wisuda dengan panggung endak. Misal, oke kita baca selanjutnya, ada penjelasan di selanjutnya. Warawa ban ariwayat aki Ad-Darimi pasal Imam Ad-Darimi. Warawa ban ariwayat aki Ad-Darimi pasal Imam Ad-Darimi wa Ibnu Abi Daud ban Ibnu Abi Daud bi isnadihi ma kalaban sanad kadun Ad-Darimi bin Ibnu Abi Dawud an Ibnu Abbas dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu sa'ungkunna basar Ibnu Abbas Ibnu Abbas yaj'alu faneka atatiaki rajulan de kasetong orang laki yuraqibu se merhatiaki rajulan de ka orang laki lain annahu sa'angkun nabasa Ibnu Abbas yaj'alu manaka tatiyaki rajulan dak kasih tong orang laki yuraqib se merhatiaki rajulan dak kana laki lain yaqra semaca pasara rajul Al-Qur'an ada ka Al-Qur'an fa idza arada maka nalayakan akarab pasara rajul saya merdua fa idza arada maka nalayakan akarab pasara rajul merdua rajulan yaqra Al-Qur'an ayyahtima dek kahatam pasara rajulan yaqra'ul Quran a'lama maka apareng oning pasara rajul si pertama rajulan yuraqib a'lama maka apareng oning pasara rajulan yuraqib Ibnu Abbas dek Ibnu Abbas fayashhad maka nyakseen pasara Ibnu Abbas dalika dakadisa khatmul Quran. Bahkan dalam riwayat ini disebutkan bahwa Ibnu Abbas itu napanya menyuruh seseorang untuk memperhatikan bacaan Al-Quran orang lain sehingga kalau mau khatam Ibnu Abbas itu menyaksikan. Seti sambian berdasarkan riwayat ini itu dianjurkan misalnya syarah. Sambian misalnya mendengar bacaan temannya sudah nyampe juz petolekor. Aduh, lapar juz 30 lah. Jadi perhatiin bila dipakai juz 30 laka budi surat wadduha la sakseen siap jak nyaksen ko ngiding aki nanang setin sampai khatam nikai sekocak nyaksen khatam Al-Qur'an. Bisa paham ki? Sekelas Ibnu Abbas. Maka apa yang berlaku di tengah-tengah masyarakat kita taoning mon mangken dan mon saben mon masa gula keni karo orang ngaji kalangkeureun bil pon khatam Al-Qur'an khatam pertama nika era solen pakun bade kieu mon kampung gula saben khatam pertama kali karo orang tuana langsung nyambi ajam iki bok teu lama kaena pakun ieu menteran terus bertingkat tetimbi misalnya banyak flembe itu bagus. Jadi ada sanadnya itu, ada riwayatnya menghadiri. Dan ketika sampean diundang itu dianjurkan menghadiri. Dalam rangka apa? Pertama, li syuhudil khair untuk menyaksikan kebaikan. Yang kedua, itu sebagai bentuk syukur kita atas nikmat Allah berupa khatmul Quran. Maka lalu bagaimana kalau menghatamnya itu bareng-bareng ngelak sajusan ibam? Itu juga khatmul Quran. Maka dianjurkan juga kita menyaksikan itu. Nah, lanjut. Warawa Ibnu Abi Dawud, berariwayataki pasal Ibnu Abi Dawud
Kol sana apa pun makin. Kol dua lebat. Oke, kan kantor bola berisi tanya kini dulu. Beda. Kenapa ya aturan? Mas Al-Quran lah secara solat. Oh. Dharma hukma maus Al-Quran lah secara solat. Ya, tidak ada kemakruhan, tetap dianjurkan. Namun ada hadis yang menjelaskan bahwa kita ini dianjurkan membaca zikir tertentu di waktu tertentu. Contoh, membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar setelah sholat itu dianjurkan berdasarkan hadis. Maka kalau selepas sholat langsung, ya, baru selesai sholat langsung, maka yang dianjurkan itu tadi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha, subhanallah, alhamdulillah dan Allahu akbar. Dengan zikir-zikirnya itu yang paling dianjurkan daripada Al-Quran. Memang membaca Al-Quran tidak dilarang dan tidak makruh. Tetapi ketika berbicara keafdolan, ada yang lebih afdol. Kenapa? Karena ada riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu membaca apa? Misal baca ayat kursi, itu dianjurkan, ada hadisnya. Kemudian baca surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain. Kemudian membaca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah berapa? 33 kali. Allah Akbar berapa? 33 kali. Itu dianjurkan berdasarkan hadis. Sehingga kalau kita baru selesai sholat, mana yang lebih afdol? Jadi pertanyaannya adalah, bolehkah baca Al-Quran? Ya boleh. Tetap tidak ada larangan. Tetapi pertanyaannya adalah, mana yang lebih afdol antara baca Al-Quran dan berzikir setelah sholat? Maka yang lebih afdal adalah berzikir yang memang telah dianjurkan, karena itu ada dianjurkan berdasarkan hadis Nabi. Jadi kalau mau kipur marah jeng yang dianjurkan macam apa? Zikir saya pun badah, karena itu dianjurkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hukum baca Al-Quran ya tetap dianjurkan, tetapi ada yang lebih afdol. Bisa pahami? Berhasil lain ya aturan. Tabung? Akan kata kalau warawa Ibnu Abi Dawud bi isnadaini sahihaini an Qatadah at-Tabi'i al-Jalil sahib Anas radhiyallahu anhu wallahu a'lam.